Gelas koktail berwarna senja di tangan Bima berkilauan, memantulkan sisa-sisa sinar matahari terakhir yang perlahan memudar di permukaan Laut Bali. Ia bersandar di kursi rotan yang mewah, satu kakinya disandarkan di tepi kolam renang tanpa batas yang gemerlap laksana cermin raksasa yang menelan seluruh langit. Angin laut yang asin membawa aroma lembut bunga Kamboja, menyelinap masuk dan membelai kulitnya, yang legam sehat terbakar matahari. Dari balkon villa presidensial ini, ia bisa memandang seluruh teluk yang indah bak lukisan. Jajaran kapal pesiar putih bersih mengapung perlahan. Semuanya sempurna, sebuah kesempurnaan yang arogan. Ia menyesap koktailnya, rasa rum yang kuat berpadu dengan manisnya nanas dan asamnya jeruk nipis. Sebuah cita rasa kesuksesan, cita rasa sang pemenang. Ia tersenyum, sebuah senyum kemenangan. Akhirnya, hari ini tiba juga. Ia mengeluarkan ponsel model terbaru, mencari nomor ibunya, Ibu Ratna, lalu menekan tombol panggil. Ia menelepon bukan untuk menanyakan kabar, bukan untuk memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Ia menelepon untuk memberi perintah, untuk menyingkirkan rintangan terakhir dari jalan masa depannya yang terbentang luas. "Halo Bu, ini Bima." Suaranya terdengar tanpa emosi, dingin dan tegas seperti sebuah pengumuman. "Ibu, dengarkan baik-baik." Ibu Ratna di seberang sana mungkin belum sempat sadar sepenuhnya. "Ada apa nak?" "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya ada satu hal yang perlu dilakukan," katanya, suaranya ringan seolah sedang membicarakan tentang membuang barang bekas. "Ibu usir Citra dari rumah sekarang juga." Bersama anak perempuannya itu, ia berhenti sejenak, seolah membiarkan setiap kata menusuk dalam kebenak pendengarnya. "Lemparkan semua barang-barang mereka ke jalan, ganti kunci pintu segera. Aku tidak mau saat aku pulang nanti masih melihat mereka di sana, merusak pemandangan." Ia tidak memberi ibunya kesempatan untuk bereaksi, terus melontarkan rencananya yang sempurna dengan nada penuh kepuasan. "Aku akan segera menikah lagi, Bu. Dengan Vina, putri direktur utama, rekan bisnisku kali ini. Dia sedang hamil, anak laki-laki, cucu laki-laki penerus keluarga kita. Aku harus memberinya status yang jelas. Ibu siapkan diri, akhir pekan ini aku akan membawanya pulang untuk bertemu keluarga. Ingat, bersihkan rumah, jangan sampai kita dipermalukan." Menikah lagi, istri baru hamil, anak laki-laki, membersihkan rumah semuanya telah ia atur dengan sempurna di kepalanya. Sebuah rencana tanpa ruang bagi istri yang telah menemaninya melalui tahun-tahun sulit, tanpa ruang bagi putri kecilnya yang selalu memanggilnya ayah. Ia telah memperhitungkan segalanya, hanya lupa satu hal. Apakah rumah yang ia perintahkan untuk dibersihkan itu masih miliknya? Kau bilang apa, Bima?" Setelah hening sesaat, suara Ibu Ratna akhirnya terdengar, tetapi bukan kegembiraan yang diharapkan putranya. Itu adalah sebuah jeritan parau, jeritan yang penuh kepanikan dan ketidakpercayaan. "Kau sudah gila? Di mana kau sekarang? Kau tahu apa yang terjadi di rumah?" Bima mengerutkan kening. Ia tidak mengerti reaksi ibunya. Ia pikir ibunya akan melompat kegirangan mendengar akan mendapat cucu laki-laki dan menantu kaya raya. "Ibu bicara apa? Aku sedang serius. Lakukan saja apa yang kukatakan, sisanya biar aku yang urus." Ia mulai kehilangan kesabaran. "Urus apanya yang kau urus?" Suara Ibu Ratna di seberang telepon bukan lagi jeritan, melainkan raungan tangis pilu, raungan keputusasaan yang paling dalam. "Lebih baik kau bunuh ibu saja, nak." Lalu, ibunya meraung di telepon, sebuah kalimat takdir, sebuah kalimat yang laksana palu godam, menghantam puncak kesuksesan yang baru saja dilukis Bima, menghancurkannya berkeping-keping. Dia sudah menjual rumahnya. Ibu baru saja diusir ke jalan. Gelas koktail di tangan Bima jatuh, pecah berkeping-keping di atas lantai marmer Italia yang mahal. Cairan berwarna oranye keemasan tumpah, tampak seperti genangan darah di bawah cahaya senja. Telinganya berdengung, ia tak lagi mendengar debur ombak atau alunan musik merdu. Yang tersisa hanyalah kalimat ibunya yang terus bergema, berputar-putar di benaknya seperti mata bor. Menjual rumah, diusir ke jalan? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Ia mematung, wajahnya berubah dari penuh kemenangan menjadi terkejut, lalu pucat pasi karena ketakutan. Langit di kejauhan tetap indah dengan kejamnya,
tetapi dunianya, dunia sempurna yang baru saja ia bangun, telah runtuh total hanya dalam sekejap. Hadirin sekalian, kisah yang baru saja Anda ikuti mungkin mengandung detail-detail fiksi yang dibuat dan ditulis dengan dukungan kecerdasan buatan. Tujuan kami tidak lain adalah untuk menyajikan sebuah perjalanan emosional yang penuh drama, sekaligus menyampaikan pelajaran mendalam tentang hati manusia, tentang nilai pengorbanan, dan kekuatan tersembunyi dalam diri setiap wanita ketika didesak hingga ke batasnya. Semoga melalui setiap bagian dari cerita ini, Anda akan menemukan simpati dan mendapatkan perenungan yang berarti. Sekarang, mimpi buruk sang pengkhianat baru saja dimulai. Bagian kedua. Guncangan dari panggilan telepon ibunya membuat Bima tak mampu berdiri tegak. Ia terhuyung-huyung berpegangan pada pagar kaca transparan, mencoba bernapas. Tetapi udara segar laut seakan tak bisa masuk ke dalam rongga dadanya yang terasa sesak, menjual rumah. Citra, istrinya yang selalu tampak lembut dan pasrah, yang selalu ia anggap bisa ia kendalikan seperti boneka tali. Bagaimana bisa wanita itu melakukan hal segila ini? Dari mana ia mendapatkan tanda tangannya? Dalam kepanikannya, kenangan 8 tahun kebersamaan mereka tiba-tiba menyeruak. Bukan kenangan manis, melainkan serangkaian perhitungan dan pemanfaatan yang ia tutupi dengan rapi. Sebuah sandiwara di mana ia adalah sutradaranya, dan percaya bahwa ia telah memegang kendali penuh. Ia teringat hari pertama bertemu denganku di sebuah pameran arsitektur. Saat itu, aku adalah bintang yang sedang naik daun di kalangan profesional, seorang arsitek wanita muda yang baru lulus sebagai wisudawan terbaik dengan desain perdana yang memenangkan hadiah utama dalam sebuah kompetisi bergengsi. Aku berdiri di panggung kemenangan, tangan memegang piala kristal, dikelilingi oleh kilatan lampu blitz dan pujian. Aku saat itu bersinar, percaya diri, dan penuh ambisi. Sementara Bima, ia hanyalah seorang staf penjualan biasa yang ikut dengan bosnya untuk menghadiri acara tersebut. Ia mendekatiku dengan penampilan yang gagah, dengan kata-kata manis seperti madu, dengan kekaguman yang tulus luar biasa pada bakatku. Ia bilang ia terpesona oleh kecerdasan dan kemandirianku, bahwa ia belum pernah bertemu wanita secantik dan sepintar diriku. Ia tidak seperti anak-anak orang kaya manja yang hanya tahu pamer kekuasaan. Ia memberiku perasaan sebagai seorang pria yang benar-benar memahami dan menghargai jiwaku. Aku, seorang gadis yang hanya mengenal garis lurus dan sudut-sudut beton, benar-benar luluh oleh kelembutan dan kehangatannya. Cinta kami datang secepat badai, dan aku, dalam mabuk kebahagiaan, telah mengerahkan semua yang kumiliki untuk membangun sebuah rumah tangga. Rumah itu, sebuah villa mini yang cantik di kawasan elit Pondok Indah, bukan hanya tumpukan bata dan semen. Itu adalah seluruh masa mudaku, kebanggaanku, karya seni pertamaku yang kuciptakan dengan sepenuh hati. Seluruh uang hadiah dari kompetisi, ditambah warisan yang tidak sedikit dari kakek nenekku, dan uang yang telah susah payah kukumpulkan, semuanya tercurah ke sana. Itu adalah bukti kesuksesan dan kemandirianku. Namun, pada hari sebelum kami mendaftarkan pernikahan, Bima menggenggam tanganku. Tatapannya begitu tulus hingga aku tak bisa meragukannya. Citra, sayang, aku tahu rumah ini adalah hasil jerih payahmu, segalanya bagimu. Tapi, coba lihat, setiap laki-laki punya harga diri. Aku tidak mau nanti orang-orang memandangku dan berkata aku tidak becus, harus hidup menumpang pada istri, tinggal di rumah istri. Itu akan membunuhku. Ia menghela napas panjang, napas yang penuh kegelisahan. Bagaimana? Bagaimana kalau namaku juga dicantumkan sebagai pemilik rumah? Hanya di atas kertas, agar aku bisa menjaga sedikit gengsi di depan teman-teman dan keluarga. Aku janji, apapun yang terjadi, rumah ini akan selamanya menjadi milikmu. Lagi pula, milikmu kan milikku juga. Kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Setiap kata-katanya tepat mengenai titik lemahku, cinta dan harga diri pria yang kucintai. Aku saat itu, seorang gadis yang cerdas di atas kertas gambar tetapi terlalu naif dalam urusan cinta, mengangguk tanpa ragu. Kupikir, sebuah tindakan kecil untuk melindungi gengsi suami adalah hal yang seharusnya dilakukan seorang istri. Aku menandatangani dokumen itu dengan tanganku sendiri, menyerahkan separuh hak kepemilikan rumah kepada serigala berbulu domba tanpa menyadari bahwa itu adalah kesalahan terbesar.
Awal dari rangkaian tragedi dalam hidupku, setelah menikah, kehidupan awal kami cukup tenang. Aku terus melanjutkan pekerjaanku sebagai arsitek. Namaku semakin dikenal. Penghasilanku lebih dari cukup untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi keluarga. Lalu Maya lahir. Aku memutuskan untuk sementara menepikan karierku, mundur menjadi ibu rumah tangga. Kupikir pengorbananku sepadan. Tapi aku tak tahu bahwa langkah mundurlah yang menjadi kesempatan bagi keserakahan dan keegoisan Bima serta ibunya untuk bangkit. Semua kenangan kini tergambar jelas di benak Bima. Bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kemarahan yang membabi buta. Ia marah karena mangsa yang telah ia pelihara dengan susah payah selama 8 tahun, domba penurut yang akan segera disembelih, tiba-tiba menumbuhkan taring dan melarikan diri. Beraninya dia. Bagaimana dia bisa tahu rencanaku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya, mengubah kebingungan awal menjadi kekesalan yang memuncak. Di mana perhitungannya meleset? Langkah mana yang membuat rencana sesempurna itu runtuh di menit-menit terakhir? Bima mencoba mengingat kembali, mencari celah, tanda-tanda bahwa rencananya telah terbongkar. Ia selalu sangat berhati-hati. Selalu memainkan peran sebagai suami yang mencintai istri dan ayah yang menyayangi anak. Ia tidak pernah meninggalkan jejak. Namun kemudian ia teringat, pemicunya bukanlah pertengkaran hebat atau adegan cemburu yang meledak-ledak. Pemicunya datang dari sebuah keheningan. Keheningan yang menakutkan dariku pada malam sebelum ia berangkat tugas ke luar kota. Malam itu, ketika aku sedang memeriksa pengeluaran bulanan untuk merencanakan keuangan keluarga, sebuah kebiasaan yang tetap kujaga untuk memastikan kehidupan kami mapan, aku secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang aneh. Sejumlah uang yang sangat besar, hampir 500 juta rupiah, telah ditarik dari rekening tabungan bersama kami. Rekening itu adalah tempatku menyimpan sebagian besar penghasilan dari proyek-proyek sampingan yang kukerjakan di rumah, untuk dana darurat dan biaya pendidikan Maya di masa depan. Bima tahu tentang rekening itu, tapi ia jarang sekali menyentuhnya karena semua pengeluaran rumah tangga sudah kutangani. Jantungku berdebar kencang. 500 juta rupiah bukan jumlah yang kecil. Uang itu lenyap tanpa pemberitahuan. Aku membawa rekening koran itu dan bertanya padanya. Saat itu, ia sedang sibuk memilih pakaian-pakaian terbaiknya untuk perjalanan. Mas Bima, apa kamu menarik uang dari rekening tabungan bersama kita? Tanyaku. Mencoba menjaga suara tetap tenang, tidak ingin membuat suasana menjadi tegang sebelum ia pergi jauh. Ia sedikit terkejut, sangat sedikit, yang jika tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Tapi dengan cepat ia kembali bersikap wajar. Ia berbalik, berjalan ke arahku dan memelukku. Sebuah pelukan yang jika kuingat kembali, terasa penuh kepalsuan dan perhitungan. Ah, aku lupa bilang padamu. Beberapa hari yang lalu aku bertemu teman lama. Dia punya proyek investasi properti yang sangat potensial di Mandalika, Lombok. Keuntungannya tinggi sekali, sayang. Aku memutuskan untuk menarik uang itu untuk ikut menanam modal dengannya. Anggap saja investasi untuk masa depan keluarga kita. Tadinya aku mau tunggu sampai ada hasilnya baru memberimu kejutan. Malah ketahuan duluan. Ia tertawa, senyumnya cerah sambil mencubit hidungku. Istriku ini memang bendahara yang teliti, ya. Penjelasannya terdengar sangat masuk akal, sangat manis, dan penuh dengan gambaran masa depan yang indah. Tapi entah kenapa, firasat seorang wanita, firasat seorang arsitek yang selalu menuntut ketepatan dan logika dalam segala hal, memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres. Proyek apa yang butuh modal mendadak begitu, Mas? Bukankah Mas pernah bilang pasar properti sedang lesu? Kenapa Mas tidak diskusi dulu denganku sebelum memutuskan soal uang sebanyak itu? Tanyaku lagi. Sedikit keraguan tak bisa lagi kusembunyikan dalam suaraku. Senyum di bibir Bima sedikit menegang. Ia melepaskan pelukanku. Wajahnya mulai menunjukkan kekesalan. Sebuah kekesalan yang tak lagi ia coba sembunyikan dalam beberapa bulan terakhir. Citra, kamu mulai curiga lagi. Aku bekerja keras di luar sana, menghadapi begitu banyak tekanan, semua itu demi memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan Maya. Masa iya aku harus melaporkan setiap detail kepadamu? Apa kamu tidak percaya padaku? Dua kata tidak percaya yang ia ucapkan bagai pisau tajam. Itu adalah senjata yang selalu ia gunakan setiap kali ingin menutupi sesuatu,
Setiap kali ia kehabisan akal. Ia tahu aku mencintainya dan paling takut membuatnya tidak senang. Paling takut dianggap sebagai istri yang tidak pengertian. Seperti biasa, aku terdiam. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu sensitif, telah mencurigai suami yang begitu mencintaiku. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepala. Kekesalannya yang tidak biasa saat ditanya telah menanamkan benih kecurigaan yang tak bisa kuhapus. Keesokan paginya, setelah ia berangkat ke bandara, setelah aku selesai memainkan peran sebagai istri yang baik mengantar suami bertugas, aku melakukan sesuatu yang belum pernah berani kulakukan sebelumnya. Aku memberanikan diri menelepon sahabat Bima. Orang yang katanya ia ajak berinvestasi. Jawaban dari sahabatnya itu membuatku terpaku, seolah dunia di bawah kakiku runtuh. Proyek apa di Mandalika? Aku tidak tahu apa-apa, Citra. Beberapa bulan ini aku dan Bima jarang sekali bertemu. Dia kan sibuk terus dengan pacar barunya. Kudengar malah mau menikah. Kamu tidak tahu? Pacar baru. Mau menikah. Kalimat tak sengaja dari sahabatnya itu bagai palu godam menghantam kepalaku. Semua kepingan puzzle yang acak tiba-tiba tersusun di benakku. Perjalanan dinas mendadak yang semakin sering. Panggilan telepon sembunyi-sembunyi di tengah malam. Aroma parfum wanita asing yang samar-samar menempel di bajunya setiap kali ia pulang. Dan sikapnya yang semakin dingin dan acuh tak acuh padaku dan putri kami. Semuanya terjawab. Perjalanan dinas ke Singapura kali ini bukan untuk bertemu klien, melainkan untuk membawa kekasihnya berlibur, untuk merencanakan pernikahan. Dan uang 500 juta itu bukan untuk investasi masa depan keluargaku, melainkan untuk membangun masa depan baru dengan wanita lain. Kenyataan pahit itu bagai sember air es yang disiramkan ke wajahku, menyadarkanku dari mimpi panjang 8 tahun. 8 tahun pengorbanan, 8 tahun kepercayaan. Semuanya hanya dibalas dengan kebohongan dan pengkhianatan yang keji. Rasa sakit dan dendam membuncah di dada, nyaris merobohkanku, tapi tidak. Ketika melihat Maya yang sedang bermain dengan polosnya, aku tahu aku tidak boleh tumbang. Keheningan dan kepasrahanku telah berakhir. Saatnya domba betina ini berubah menjadi singa betina, untuk melindungi anaknya dan merebut kembali semua yang telah dirampas. Rasa sakit awal dengan cepat berlalu, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan menakutkan. Aku tidak menangis, juga tidak merusak barang. Air mata saat ini adalah kemewahan yang sia-sia. Aku duduk termenung di ruang kerjaku. Ruangan yang penuh dengan sketsa, maket arsitektur. Tempat yang telah sementara kulupakan untuk menjadi seorang istri dan ibu sepenuhnya. Sinar matahari pagi masuk, menyoroti garis-garis tajam dari miniatur bangunan. Karya-karya yang pernah menjadi kebanggaan dan duniaku. Dan aku tiba-tiba sadar di mana aku telah kehilangan diriku. Aku pernah menjadi seorang Citra yang berbakat, mandiri, dan penuh harga diri. Langkah mundur dan pengorbanan buta telah mengubahku menjadi mangsa empuk di mata seorang predator berkedok suami. Tapi sekarang, segalanya telah berbeda. Predator itu telah menunjukkan wajah aslinya, dan mangsanya telah memutuskan untuk tidak lagi melarikan diri. Aku akan memasang perangkap yang lebih besar. Sebuah perangkap yang dirancang dengan cermat dan presisi seperti sebuah cetak biru arsitektur. Sebuah perangkap yang sekali mereka masuk, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Aku tidak terburu-buru menelepon Bima untuk membuat keributan, juga tidak mencari wanita itu untuk melabraknya. Aku tahu melakukan itu hanya akan merendahkan diriku sendiri, dan membuatku terlihat seperti pecundang yang menyedihkan di mata mereka. Perang ini tidak bisa diselesaikan dengan air mata dan keributan. Ini harus diselesaikan dengan akal sehat, dengan hukum, dan dengan uang yang sangat mereka dambakan. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku, jelas dan tajam seperti pisau bedah. Aku harus mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku, bukan hanya rumah, tetapi juga karier, kehormatan, dan yang terpenting, masa depan putriku. Aku tidak akan membiarkan Maya tumbuh dengan seorang ayah munafik dan seorang nenek yang kejam. Ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diliputi oleh ketulusan dan kasih sayang. Hal pertama yang kulakukan adalah menghubungi Pak Wijoyo, seorang pengacara terbaik di Jakarta dalam bidang perdata dan properti, juga seorang teman lama yang sangat dekat dengan almarhum ayahku. Aku percaya pada kearifan dan etika profesinya.
Aku membuat janji bertemu dengannya sore itu juga di sebuah kafe yang tenang. Aku menceritakan seluruh kisahku. Dari bagaimana aku mengeluarkan uang untuk membangun rumah tetapi dengan naifnya membiarkan Bima ikut atas nama, hingga bukti-bukti kebohongan dan rencana untuk menyingkirkan aku dan anakku yang sedang ia jalankan. Aku tidak menyembunyikan apapun, termasuk kebodohan dan kebutaanku sendiri. Setelah mendengar ceritaku, pengacara Wijoyo terdiam cukup lama. Ia menatapku, matanya menunjukkan rasa iba sekaligus kagum. Ia tidak menghakimi, hanya menganalisis dengan tenang. Mbak Citra, dari sisi hukum, ini situasi yang cukup merugikan. Rumah ini dibangun dalam masa pernikahan dan atas nama kedua suami istri, sehingga dianggap sebagai harta bersama. Meskipun Mbak bisa membuktikan bahwa sebagian besar uangnya berasal dari Mbak, proses pembagiannya akan sangat rumit dan memakan waktu. Apalagi dia berniat merebutnya, pasti tidak akan mudah untuk bernegosiasi. Lalu saya harus bagaimana, Paman? Saya tidak bisa kehilangan rumah itu satu-satunya yang saya miliki untuk masa depan Maya, tanyaku dengan suara cemas. Pengacara Wijoyo tersenyum, senyum yang penuh misteri dan kecerdasan. Hukum selalu punya jalan bagi mereka yang mau berpikir, Nak. Dia ikut atas nama, itu artinya dia punya hak untuk menentukan nasib separuh rumah itu. Tapi itu juga berarti bahwa jika ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, rumah itu bisa dijual secara sah. Sebuah ide berani muncul di benakku. Ide yang beberapa hari lalu tidak akan pernah berani kupikirkan. Maksud Paman, saya bisa menjual rumah tanpa kehadirannya? Tepat sekali. Pak Wijoyo mengangguk, matanya bersinar kagum. Tapi kuncinya adalah kita butuh tanda tangannya. Tanda tangan sukarela di atas surat kuasa atau surat persetujuan penjualan rumah. Dan tanda tangan itu harus disahkan oleh notaris. Tapi bagaimana caranya? Dia sedang di Singapura dengan selingkuhannya. Bagaimana dia bisa tanda tangan? Dan kalaupun bisa, dia pasti tidak akan pernah setuju menjual rumah yang sedang ia coba rebut. Inilah saatnya kamu harus menggunakan kecerdasan dan kemampuan aktingmu. Pak Wijoyo berkata dengan nada memberi semangat. Dia sedang sibuk dengan rencananya sendiri, pasti akan sangat lengah dan meremehkanmu. Ciptakan sebuah perangkap, sebuah alasan yang cukup meyakinkan, cukup menarik, agar dia menandatangani dokumen itu tanpa sedikit pun curiga. Pancinglah keserakahannya. Percakapan dengan pengacara Wijoyo telah membukakan jalan bagiku, satu-satunya jalan keluar. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rencana untuk membersihkan hidupku telah resmi dimulai. Aku tidak hanya akan merebut kembali rumah, aku akan membuatnya membayar harga atas kelengahan dan keserakahannya yang tak terbatas. Sandiwaraku kini baru saja dimulai, dan peran sebagai istri naif, yang percaya pada suami akan kuperankan dengan sempurna, sebuah peran seumur hidup. Kesempatan datang lebih cepat dari yang kuduga, seolah takdir pun ingin membantuku menegakkan keadilan. Malam itu, Bima berinisiatif melakukan panggilan video. Mungkin ia ingin memeriksa apakah aku sudah tenang setelah salah paham soal uang 500 juta itu, dan juga untuk terus memainkan perannya sebagai suami teladan yang sedang bertugas jauh dari rumah. Ia muncul di layar dengan latar belakang sebuah kamar hotel mewah, tapi dengan sengaja berbohong bahwa itu adalah ruang rapat perusahaan mitra. Ia harus bekerja lembur untuk segera menyelesaikan kontrak. Ia menanyakan kabarku dan putri kami dengan nada manis yang memuakkan, memainkan peran sebagai suami yang mencintai istri dan ayah yang menyayangi anak. Aku pun berakting dengan sempurna, sebuah kemampuan yang tak kusadari kumiliki sampai aku terdesak. Aku berpura-pura sedih, lelah, mengatakan bahwa aku telah banyak berpikir dan merasa bersalah karena telah mencurigainya. Kuceritakan betapa baiknya Maya di rumah. Betapa ia merindukan ayahnya dan berharap ayahnya segera pulang. Setiap kata-kataku penuh dengan kelemahan dan ketergantungan, persis seperti citra istri yang selalu ingin ia lihat. Setelah pembukaan yang penuh kepalsuan, ketika kulihat ia sudah benar-benar melunak, aku mulai melemparkan umpan. Umpan yang telah diperhitungkan dengan cermat hingga ke detail terkecil. Mas Bima, kataku, dengan suara sedikit ragu, seolah hendak mengungkapkan rahasia besar. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur bukan hanya karena kangen Mas. Aku sedang punya peluang bisnis yang sangat besar. Seperti yang kuduga, mata Bima berbinar.
Keserakahan adalah naluri yang tak bisa disembunyikan. Ia langsung menunjukkan minat, mencondongkan tubuhnya ke arah layar. Peluang apa, sayang? Coba ceritakan. Istriku hebat sekali, di rumah saja bisa dapat peluang bisnis. Ini proyek desain kawasan resort ekowisata mewah di Mandalika, Mas. Sebuah korporasi asing besar yang berinvestasi. Aku kenal seorang kakak kelasku yang bekerja di sana. Dia bilang mereka sedang mencari desain yang unik dengan sentuhan khas Indonesia. Dia sudah melihat desain-desain lamaku dan sangat suka. Katanya kalau aku ikut, kemungkinan menang tender sangat tinggi. Aku melukiskan sebuah prospek yang sangat menggiurkan. Sebuah proyek berskala internasional yang sesuai dengan ambisi seorang arsitek. Wah, benarkah, sayang? Luar biasa, seru Bima. Kegembiraan dalam suaranya itu nyata. Kalau menang tender, lalu bagaimana? Kalau menang tender, kataku, sengaja merendahkan suara, bukan hanya namaku akan melambung, tapi keuntungannya sangat besar, Mas. Cukup besar untuk kita bisa membeli beberapa rumah lagi. Aku sengaja menyebutkan angka keuntungan yang fantastis, angka yang cukup untuk membuat orang serakah seperti Bima terbelalak. Tapi ada satu masalah. Masalah apa? Katakan saja, Mas akan cari solusinya, katanya tergesa-gesa. Untuk ikut tender, mereka mensyaratkan perusahaan harus membuktikan kemampuan finansial, yaitu harus ada modal pendamping untuk menjamin kelancaran proyek. Aku sudah hitung, uang tabungan kita tidak cukup. Satu-satunya cara sekarang adalah kita harus menjaminkan rumah kita untuk pinjam modal ke bank. Mendengar kata menjaminkan rumah, Bima tampak sedikit ragu. Rumah itu adalah target utamanya. Bagaimana ia bisa dengan mudah mengambil risiko dengannya? Tapi kemudian, keserakahan dengan cepat mengalahkan kehati-hatian. Ia berpikir, dengan bakatku, kemungkinan menang tender sangat tinggi. Jika menang, ia tidak hanya akan mendapatkan rumah, tetapi juga keuntungan besar. Kalaupun kalah, rumah itu masih ada, bank juga tidak bisa langsung menyitanya. Ia merasa berada di atas angin. Apa proyek itu pasti, sayang? Risikonya tinggi tidak? Tanyanya lagi, mencoba berpura-pura sebagai suami yang hati-hati dan peduli pada keluarga. Pasti, Mas. Aku sudah riset mendalam, hampir pasti menang. Hanya saja, aku butuh surat kuasa dengan tanda tangan Mas untuk mengurus administrasi dengan bank. Sementara Mas sedang jauh, dan waktunya sangat mepet, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum batas waktu penyerahan proposal. Aku menggantung kalimatku, menciptakan urgensi palsu, tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Bima berpikir sejenak. Prospek mendapatkan uang dalam jumlah besar, sebuah titik balik yang akan mengubah hidupnya, telah sepenuhnya membutakan akal sehatnya. Ia membuat keputusan dengan tegas. Baiklah, tidak masalah. Kamu siapkan semua dokumennya, lalu kirim paket kilat ke sini. Nanti Mas tanda tangani, dan langsung kirim balik. Urusan besar istriku adalah masa depan keluarga kita. Tentu saja Mas harus mendukung. Aku hampir harus menggigit bibirku agar tidak tertawa terbahak-bahak. Ikan itu telah memakan umpan, jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Keesokan harinya, aku bersama pengacara Wijoyo menyusun setumpuk dokumen tebal. Dari luar, itu tampak persis seperti berkas pengajuan pinjaman bank. Lengkap dengan berbagai jenis dokumen rumit tentang proyek, rencana keuangan, semuanya kukarang sendiri secara profesional. Tapi, tersembunyi dengan rapi di tengah tumpukan dokumen itu, di antara dua lembar kertas yang isinya mirip tentang kuasa pengurusan dengan bank, ada surat kuasa dan surat persetujuan penjualan rumah. Sebuah dokumen yang memberiku kuasa penuh untuk mewakilinya dalam segala transaksi terkait jual beli rumah tersebut. Aku dengan hati-hati menandai tempat-tempat yang perlu ditandatangani dengan panah merah kecil, lalu memasukkan semuanya ke dalam amplop besar. Kukirimkan melalui jasa kurir ekspres ke alamat hotel tempat Bima menginap. Selama 2 hari menunggu, hatiku tegang seperti senar gitar. Bagaimana jika ia membacanya dengan teliti? Bagaimana jika ada seseorang di sampingnya yang cukup waspada untuk memberinya peringatan? Tetapi pada sore hari ketiga, seorang kurir mengantarkan kembali tumpukan dokumen itu. Aku membukanya dengan tangan gemetar, dan di sana, di semua posisi yang telah kutandai, termasuk di halaman surat persetujuan penjualan rumah, tertera tanda tangan Bima dengan jelas dan tegas.
Tanda tangan seorang pria yang sedang mabuk dalam mimpi kekayaan tanpa menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat hukuman yang akan mengakhiri kariernya sebagai penipu. Aku menatap tanda tangan itu, hatiku tidak merasakan sedikit pun kepuasan, hanya rasa pedih. Ternyata untuk menipu seorang penipu, terkadang kita hanya perlu memancing keserakahannya yang tak terbatas. Dengan dokumen bertanda tangan emas Bima di tangan, aku tidak membuang waktu sedetik pun. Pertarungan kini telah memasuki fase kecepatan, berpacu dengan waktu. Aku tahu aku harus bertindak cepat sebelum Bima menyadari sesuatu yang aneh, atau sebelum ia menyelesaikan perjalanan dinasnya dan kembali. Setiap hari yang berlalu adalah risiko. Segera, aku menghubungi sebuah perusahaan properti besar, mitra terpercaya yang direkomendasikan oleh pengacara Wijoyo. Mereka telah menyiapkan segalanya. Pembelinya pun sudah diatur. Ia adalah seorang pengusaha sukses, teman Pak Wijoyo, yang memang sedang membutuhkan sebuah villa di area tersebut dan bersedia membayar harga tinggi agar bisa segera menempatinya. Semuanya berlangsung secepat kilat namun sangat profesional dan sesuai hukum. Dengan surat kuasa yang lengkap dan sah, yang telah disahkan notaris, aku memiliki wewenang penuh untuk mewakili Bima dalam segala transaksi. Di kantor notaris, di bawah pengawasan pejabat notaris, akad jual beli ditandatangani sore itu juga. Aku membubuhkan tanda tanganku tanpa ragu. Setiap goresan pena adalah sebuah pembebasan. Sebuah pisau yang memutus tali pengikat terakhirku dengan masa lalu. Seluruh uang hasil penjualan rumah, sebuah angka fantastis yang mungkin seumur hidup Bima tidak akan pernah bisa menghasilkannya, ditransfer langsung ke rekening bank baru yang telah kusiapkan. Sebuah rekening yang hanya atas namaku, dan diamankan dengan tingkat keamanan tertinggi. Aku melihat deretan angka panjang di layar ponselku ketika notifikasi dari bank masuk. Hatiku tidak merasakan riak kegembiraan. Uang ini seharusnya menjadi buah dari sebuah keluarga bahagia, menjadi fondasi kokoh untuk masa depan pendidikan putriku. Tapi kini, ia hanyalah sebuah alat, sebuah pampasan perang dalam pertempuran yang tak kuinginkan, sebuah pertempuran untuk merebut kembali martabat. Tapi aku tahu, aku tidak punya waktu untuk melankolis. Tugas berikutnya lebih penting. Aku harus bersih-bersih. Bukan membersihkan rumah, tapi membersihkan hidupku dari tempat ini, dari ruang yang penuh dengan kenangan palsu dan menyakitkan. Aku menelepon sebuah perusahaan jasa pindahan profesional, meminta mereka datang segera dengan tim terbesar mereka. Ketika tim pekerja datang, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas permintaanku yang aneh. Aku menunjuk ke semua perabotan di rumah, dari sofa kulit impor yang mahal, televisi layar besar, sistem audio modern, hingga koleksi minuman keras impor dan jam tangan mewah yang selalu dibanggakan Bima kepada teman-temannya, dan berkata dengan jelas, tanpa sedikit pun keraguan, semua ini tidak saya bawa. Kalian boleh menjualnya atau memberikannya kepada siapapun. Saya hanya butuh bantuan kalian untuk membersihkan tempat ini secepat mungkin. Satu-satunya yang kusimpan adalah semua barang di kamar Maya. Tempat tidur ala putri, lemari pakaian yang penuh dengan gaun-gaun cantik, mainan-mainannya, buku-buku ceritanya. Seluruh dunia masa kecil putriku akan kubawa, tak akan kutinggalkan satupun. Untuk diriku sendiri, aku hanya mengemasi sebuah koper kecil, berisi beberapa setel pakaian sederhana, dokumen-dokumen pribadi penting, dan sketsa-sketsa arsitektur lamaku. Hal-hal yang mengingatkanku siapa diriku sebelum menjadi istri Bima, sebelum titel istri Direktur Bima membuatku pudar. Aku tidak ingin membawa apapun yang bisa membangkitkan kenangan 8 tahun terakhir. Aku ingin memutusnya secara total, memulai sebuah lembaran yang benar-benar baru. Sementara itu, semua barang milik Bima dan ibunya, dari pakaian, sepatu, hingga barang-barang pribadi, kutinggalkan utuh. Aku ingin mereka menghadapi sendiri hasil perbuatan mereka, membereskan sendiri puing-puing keserakahan dan pengkhianatan. Selama proses pembersihan, Ibu Ratna, ibu mertuaku, tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia hanya mengira aku sedang membersihkan rumah untuk persiapan proyek besar yang telah kubuat-buat. Bahkan, ia hilir mudik dengan tangan di belakang punggung, menunjuk-nunjuk seolah ia adalah nyonya besar, seorang pengawas. Guci keramik itu lap yang hati-hati, pecah tidak ada uang untuk menggantinya. Kalian yang di sana, kerja lebih cepat sedikit, selesai bersih-bersih,
Jangan lupa pel lantainya sampai mengkilap. Akhir pekan ini ada tamu terhormat yang akan datang. Aku hanya diam menurut, hatiku dipenuhi rasa jijik yang mendalam. Ia sedang bersukacita menanti menantu baru dan cucu laki-laki penerus keluarga, tanpa menyadari bahwa ia sendiri akan segera ditendang keluar dari istana yang sangat ia banggakan. Semuanya selesai hanya dalam 1 hari. Rumah yang besar dan megah itu menjadi kosong melompong, hanya menyisakan ruang-ruang dingin dan gema langkah kakiku. Malam terakhir di sini, aku tidak tidur di kamar tidur kami, tempat yang penuh dengan kebohongan. Aku memeluk Maya dan tidur di kamarnya yang kecil, satu-satunya ruangan yang masih menyisakan kehangatan. Aku memeluknya erat, menghirup aroma familiar di rambutnya. Mulai besok, kita akan memulai hidup baru, nak. Kehidupan tanpa kebohongan, tanpa diremehkan. Hanya akan ada kita berdua, dan ibu janji akan memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Pagi hari serah terima rumah, langit biru cerah luar biasa. Seolah Tuhan pun ingin membersihkan semua mendung yang telah menyelimuti hidupku selama ini. Aku bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan mewah untuk Maya dengan semua makanan kesukaannya. Ia masih belum tahu apa-apa tentang badai yang akan datang. Ia hanya dengan polos bertanya mengapa semua perabotan di rumah hilang. Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa kita akan pindah ke rumah baru yang jauh lebih indah, tempat yang hanya ada kita berdua. Mata anak itu berbinar karena antusias. Setelah sarapan, aku mengantar Maya ke rumah kakek neneknya untuk dititipkan sementara. Aku tidak ingin ia menyaksikan adegan kacau dan buruk yang akan terjadi. Aku ingin menjaga jiwa polosnya tetap murni, tidak ternoda oleh perhitungan dan kekejaman orang dewasa. Kembali ke rumah, aku sendirian. Menghadapi Ibu Ratna, ia sedang duduk di ruang tamu, kaki di atas meja, sambil makan buah dan menonton sinetron murahan, wajahnya santai seperti seorang ratu yang sedang menikmati wilayah kekuasaannya. Kau antar Maya kemana? Tanyanya. Mata tak lepas dari layar TV, suaranya tetap angkuh dan memerintah seperti biasa. Iya, Bu. Saya antar Maya ke rumah kakek neneknya. Sebentar lagi saya juga ada urusan harus keluar, jawabku dengan sopan. Ini akan menjadi kali terakhir aku harus menunduk di hadapan wanita ini. Tepat pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Suara itu seperti tembakan pistol penanda, menandakan akhir dari sandiwara. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan tenang membuka pintu. Di luar berdiri pengacara Wijoyo, Pak Tirtayasa, pemilik baru rumah ini, seorang pria paruh baya yang berwibawa, dan 2 petugas keamanan berseragam yang tampak sangat profesional dengan postur tinggi besar dan tegap. Aku menunduk menyapa mereka, lalu mundur, memberikan jalan bagi keadilan untuk masuk. Ibu Ratna yang mendengar keributan keluar dengan kesal, mulutnya masih mengunyah apel. Siapa sih yang berisik? Tidak tahu di rumah ada orang sedang istirahat? Citra, kalau tamumu suruh. Ia belum selesai bicara saat tertegun melihat sekelompok orang asing dengan sikap serius. Siapa kalian? Masuk ke rumah saya tanpa izin. Teriaknya dengan suara melengking. Sifat preman pasarnya, selama bertahun-tahun tak bisa hilang. Pengacara Wijoyo dengan tenang melangkah maju. Wibawanya benar-benar mengalahkan arogansi wanita itu. Ia menyodorkan setumpuk dokumen yang telah distempel merah. Selamat pagi, Ibu Ratna. Kami ke sini untuk melakukan prosedur serah terima rumah, sesuai hukum. Rumah ini telah dijual kepada klien saya, Bapak Tirtayasa, kemarin. Semua dokumen sah, dengan tanda tangan persetujuan dari kedua pemilik, yaitu Bapak Bima Santoso dan Ibu Citra Lestari. Sesuai kontrak, hari ini adalah hari serah terima rumah. Kami mohon Ibu untuk mengemasi barang-barang pribadi dan meninggalkan tempat ini dalam waktu 2 jam. Setiap kata dari pengacara Wijoyo terdengar jelas dan tegas, seperti palu tak terlihat yang menghantam kepala Ibu Ratna bertubi-tubi. Mulutnya menganga, matanya melotot, wajahnya yang semula memerah karena marah berubah pucat pasi karena tak percaya. Jual rumah? Kalian bohong. Ini rumah anak saya, bagaimana bisa dijual? Citra, keluar kau. Apa yang sudah kau perbuat? Ia berbalik dan berteriak ke wajahku. Matanya seolah ingin memakanku hidup-hidup. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dengan tenang. Mataku tak lagi menunjukkan ketakutan,
atau kesabaran seperti selama 8 tahun terakhir, hanya ketenangan yang dingin. Melihatku tidak bereaksi, Ibu Ratna semakin murka. Ia menerjang ke arahku, mengangkat tangannya yang kasar hendak menamparku, tetapi kedua petugas keamanan dengan sigap maju menghalangi, masing-masing memegangi satu lengannya. "Mohon Ibu tenang dan bekerja sama," kata salah satu dari mereka, suaranya tegas tanpa emosi. "Tak bisa berbuat apa-apa padaku." Ibu Ratna beralih ke jurus andalannya, berakting jadi korban. Ia menjatuhkan diri ke lantai marmer yang mengkilap, memukul-mukul lantai sambil meraung-raung. "Ya Tuhan, malang sekali nasibku. Memelihara ular di rumah, memelihara serigala." Menantu durhaka, dia menipu suaminya, menipu ibu mertuanya, menjual rumah anakku. Semuanya, lihatlah. Ular berbisa ini berkomplot dengan orang luar untuk mengusir ibu mertuanya dari rumah. Ia memainkan drama yang sempurna, air mata dan ingus bercucuran, suaranya menyayat hati. Sayangnya, penonton hari ini bukanlah tetangga yang mudah tertipu, melainkan para penegak hukum. Pengacara Wijoyo tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat kepada tim keamanan. Mereka mulai masuk untuk mengemasi sisa barang-barang milik Ibu Ratna dan Bima pakaian, barang-barang pribadi dan memasukkannya dengan cepat ke dalam kardus-kardus yang telah disiapkan. Dalam kepanikan dan ketidakberdayaan, Ibu Ratna buru-buru mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Bima. Itulah saat di mana Bima yang sedang santai berlibur di tepi pantai, bermimpi tentang masa depan yang gemilang, menerima panggilan telepon takdir itu. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat mendengar jeritan histeris ibunya di telepon. Dia sudah menjual rumahnya. Ibu baru saja diusir ke jalan. Akhirnya, setelah meraung-raung dan memaki-maki tanpa hasil, Ibu Ratna pun dipersilakan keluar dari rumah oleh kedua petugas keamanan. Ia berdiri termangu di trotoar. Di sampingnya ada beberapa kardus berisi seluruh harta benda yang tersisa dari ibu dan anak itu. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, seolah ingin mengutukku sampai ke tulang sumsum. Aku hanya diam-diam berbalik, masuk ke mobil yang telah menunggu. Pintu mobil tertutup, memisahkanku dari masa lalu, dari sumpah serapah yang keji. Sandiwara telah berakhir, dan mereka yang menabur angin kini mulai menuai badai. Sungguh ironis melihat seorang ibu, yang seharusnya mengajarkan kebaikan kepada anaknya, malah bersekongkol dan mendukung perbuatan salah anaknya. Kejatuhan Ibu Ratna hari ini bukan hanya karena tindakanku, tetapi merupakan hasil tak terhindarkan dari gaya hidup egois, serakah, dan tidak manusiawi. Sebuah rumah yang dibangun dengan cinta dan pengorbanan, tetapi dimanfaatkan dan diremehkan, cepat atau lambat pasti akan runtuh. Kepergian sang istri dalam cerita ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan untuk menemukan kembali nilai dan martabat diri. Mimpi buruk sang pengkhianat baru saja dimulai. Ketika ia bergegas kembali dari surganya, kenyataan seperti apa yang akan ia hadapi? Bagian ketiga. Ibu Ratna mematung di trotoar. Terik matahari Jakarta yang menyengat menimpa kepalanya, membuatnya pusing dan berkunang-kunang. Suara klakson yang memekakkan telinga, arus manusia yang bergegas melewatinya seperti sungai yang tak peduli. Tak seorang pun memperhatikan wanita parubaya yang terlantar di samping tumpukan barang yang berantakan. Beberapa menit yang lalu, ia adalah nyonya besar di sebuah villa mewah, dengan santai menikmati kehidupan kelas atas, dilayani seperti ratu. Kini, ia tak ubahnya seorang tunawisma, diusir dari tempat yang selalu ia pamerkan kepada sanak saudara dan tetangga. Kontras yang kejam, dan tiba-tiba ini membuatnya tak bisa menerima kenyataan. Guncangan awal berlalu, digantikan oleh kemarahan yang membabi buta, dan rasa malu yang luar biasa. Ia mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar, dengan panik menelepon Bima lagi. Tetapi di ujung sana hanya terdengar nada sambung yang panjang dan sia-sia. Bima telah mematikan ponselnya. Mungkin ia juga sedang panik luar biasa, tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Atau lebih buruk lagi, ia tidak mau diganggu oleh raungan tangis ibunya, tak bisa menghubungi putranya. Ia mulai menelepon semua kerabat dan kenalan. Ia menangis terseduh-seduh, menceritakan dengan tragis, bagaimana ia ditipu oleh menantu durhaka yang berkomplot dengan orang luar, untuk mengusirnya dari rumah sementara putranya sedang bekerja keras di perantauan.
Ia melukiskan aku sebagai ular berbisa, pengkhianat yang tak tahu berterima kasih, sementara ia dan Bima adalah korban yang patut dikasihani. Ia berharap ada yang akan membelanya, membantunya menuntut keadilan, atau setidaknya memberinya tempat untuk menumpang. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kata-kata penghiburan basa-basi, desahan penuh simpati, dan penghindaran. Tidak ada yang mau terlibat dalam masalah yang rumit, terutama karena mereka, sedikit banyak, tahu bahwa rumah itu pada dasarnya dibangun olehku seorang. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, tapi mereka tidak bodoh. Sudahlah, Bu. Urusan rumah tangga biar mereka selesaikan sendiri, kita orang luar susah ikut campur. Ya ampun, kasihan sekali Ibu. Sabar ya, Bu. Coba cari tempat tinggal sementara dulu, tunggu Bima pulang nanti bagaimana. Kekejaman realita semakin membuatnya pahit dan sadar bahwa ketika uang dan status hilang, hubungan yang selama ini ia banggakan menjadi tak berharga. Akhirnya, tak ada pilihan lain, ia harus menelan air matanya, memanggil sebuah mobil bak terbuka, memuat tumpukan barang-barangnya, dan mencari jalan kembali ke rumah susun tua yang kumuh di pinggiran Jakarta. Tempat itu adalah tempat tinggalnya sebelum pindah ke istanaku. Tempat yang pernah ia hina, ia caci maki sebagai tempat yang lembab, sempit, dan ia bersumpah tak akan pernah kembali. Kini, tempat itu menjadi satu-satunya perlindungannya. Sementara itu, di suatu tempat di angkasa, Bima sedang duduk di penerbangan paling awal kembali ke Jakarta. Ia harus berbohong kepada Vina dan keluarganya, mengatakan ada urusan darurat di perusahaan, sebuah kebohongan yang ceroboh dan penuh celah. Sepanjang penerbangan, ia tidak bisa duduk tenang. Pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana Citra bisa menjual rumah? Dari mana tanda tangannya berasal? Dan yang terpenting, kemana wanita itu pergi dengan uang sebanyak itu? Ia mencoba menenangkan dirinya, mengatakan bahwa ini hanya salah paham. Bahwa Citra tidak mungkin punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin dia hanya marah karena tahu ia punya wanita lain, jadi ia membuat skenario ini untuk mengancamnya. Ia yakin bahwa begitu ia pulang dan membujuknya dengan beberapa kata manis, segalanya akan kembali normal. Namun, insting seorang penipu memberitahunya bahwa kali ini, dialah yang ditipu, dipermainkan dengan spektakuler. Begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ia tidak pulang atau lebih tepatnya, ke rumah lama melainkan langsung menuju kantor notaris tempat ia, dan aku pernah mengurus dokumen terkait rumah itu. Ia berharap bisa menemukan kesalahan dalam dokumen, dasar untuk menuntut, untuk membalikkan keadaan. Ia masih memiliki secercah harapan bahwa ibunya hanya panik berlebihan. Tetapi ketika notaris, setelah memeriksa kembali arsip di sistem, meletakkan di hadapannya salinan akad jual beli rumah yang telah disahkan, dengan tanda tangan yang jelas milikinya di samping tanda tanganku, harapan terakhirnya pun sirna. Tanda tangan ini milik Bapak, tidak salah lagi, kata notaris itu dengan yakin, menunjuk ke tanda tangan yang diperbesar di layar. Dan ini adalah surat kuasa dan surat persetujuan penjualan rumah, juga dengan tanda tangan Bapak, yang memberikan kuasa penuh kepada Ibu Citra untuk mewakili Bapak dalam transaksi ini. Semua prosedur sepenuhnya sah, Pak. Bima menatap tajam tanda tangannya. Ia teringat sekarang. Hari sebelum ia berangkat dinas, Citra memberinya setumpuk dokumen tebal. Saat itu ia sedang asik dengan pesan-pesan mesra dari Vina, pikirannya melayang dengan prospek masa depan yang kaya raya di samping istri baru. Ia hanya melihatnya sekilas, membaca beberapa kata berkas pinjaman bank dan surat kuasa proyek, lalu menandatanganinya tanpa ragu. Ia terlalu lengah, terlalu meremehkan istri yang ia pikir telah ia pahami sepenuhnya. Ia telah menandatangani surat hukuman matinya sendiri. Kemarahan meledak, mengalahkan rasa takut dan panik. Ia memukul meja dengan keras, menggeram seperti binatang buas yang terluka, mengabaikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Citra, beraninya kau menipuku. Ia keluar dari kantor notaris, di benaknya hanya ada satu pikiran, menemukan aku, membuatku membayar. Ia dengan panik menelepon nomorku, tetapi hanya disambut oleh suara dingin operator, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia mengemudi ke rumah orang tuaku, tetapi tetangga bilang mereka sudah pergi berlibur ke luar negeri beberapa hari yang lalu.
sebuah perjalanan yang telah kuatur. Ia mencari ke kantor arsitek lamaku, tetapi orang-orang bilang aku sudah lama berhenti bekerja. Aku seolah lenyap dari muka bumi, tidak meninggalkan jejak apapun. Bima menjadi gila. Ia mengemudi berputar-putar di seluruh kota, ke semua tempat yang ia pikir mungkin kudatangi. Tapi sia-sia. Mimpi buruknya baru saja benar-benar dimulai. Ketika ia tidak bisa menemukanku, konsekuensi mengerikan apa lagi yang akan ia hadapi? Apakah ia tahu bahwa mangsa yang sedang ia buru sebenarnya berada di posisi yang jauh lebih tinggi, diam-diam mengamati dan memasang perangkap berikutnya? Bagian keempat. Sementara Bima dengan panik mencariku tanpa hasil, seperti binatang buas yang kehilangan mangsa dan sarangnya, aku dan Maya telah memulai hidup baru. Kehidupan yang tidak akan pernah bisa ia sentuh. Aku tidak melarikan diri. Aku hanya memilih tempat yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh pemikirannya yang picik. Sebuah apartemen penthouse mewah di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di jantung SCBD. Simbol kesuksesan dan kekuasaan, tempat dengan pemandangan yang mencakup seluruh kota yang bergerak di bawah kaki. Ini adalah apartemen yang diam-diam kubeli segera setelah menerima uang penjualan rumah. Sebuah keputusan cepat dan tegas. Aku ingin memberikan lingkungan hidup terbaik dan teraman bagi putriku, dan juga sebagai hadiah untuk diriku sendiri setelah bertahun-tahun berkorban dalam diam, setelah 8 tahun terkurung dalam sangkar emas palsu. Apartemen itu dirancang dengan gaya minimalis namun elegan, dengan dominasi warna putih dan kayu ek yang hangat, sesuai dengan selera estetika seorang arsitek. Semua perabotan baru, kupilih sendiri dengan hati-hati. Dari piano putih di sudut ruang tamu hingga lukisan-lukisan seni kontemporer di dinding. Tidak ada lagi jejak masa lalu, tidak ada sudut yang mengingatkan pada kenangan pahit. Berdiri di balkon yang berangin, tempat sebuah taman vertikal kecil yang indah berada, memeluk putriku sambil memandang ke bawah ke kota yang gemerlap oleh lampu malam, aku merasakan kedamaian dan kebebasan yang luar biasa. Arus lalu lintas yang sibuk di bawah sana tampak begitu kecil, sama seperti masalah-masalah yang telah berlalu, kini telah tertinggal di belakang. Menjadi kecil dan tidak lagi penting. Ibu, rumah baru kita indah sekali, tinggi sekali, kata Maya, matanya berbinar-binar karena senang. Ia menempelkan wajahnya ke kaca besar, memandang ke bawah dengan takjub. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini selamanya kan, Bu? Iya, sayang. Aku mencium rambutnya yang lembut, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang lembut. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Tempat yang hanya ada kegembiraan dan tawa. Tetapi aku tahu, untuk mendapatkan kedamaian yang utuh dan langgeng, aku tidak bisa hanya berhenti dengan menjual rumah dan pindah. Pertarungan belum berakhir. Bima bukan tipe orang yang mudah menyerah, harga diri seorang pria patriarkis dan keserakahan seorang penipu tidak akan membiarkannya menerima kekalahan dengan mudah. Ia pasti akan mencari segala cara untuk membalas dendam, untuk merebut kembali apa yang ia anggap miliknya, terutama hak asuh anak. Ia akan menggunakan Maya sebagai alat untuk menekanku, untuk menuntut, untuk terus mengikat hidupku. Aku tidak boleh lengah, tidak boleh membiarkan putriku menjadi pion di tangan orang lain. Segera setelah menetap, hal pertama yang kulakukan adalah mendatangi kantor hukum Pak Wijoyo lagi. Kali ini aku datang bukan sebagai istri malang yang mencari bantuan, melainkan sebagai klien besar, seorang klien yang bersedia membayar semua biaya untuk mendapatkan perlindungan terbaik dan rencana serangan yang sempurna. Paman Wijoyo, saya ingin segera mengajukan gugatan cerai, kataku dengan tegas. Meletakkan di atas meja sebuah map berisi dokumen yang telah kusiapkan. Dan, saya ingin mendapatkan hak asuh penuh atas Maya. Saya tidak ingin anak itu memiliki hubungan apapun lagi dengan ayah seperti itu. Tenang saja, Nak, jawab Pak Wijoyo setelah memeriksa berkas yang kusiapkan. Dengan apa yang telah ia lakukan, dan dengan kondisi finansialmu yang kuat saat ini, pengadilan pasti akan berpihak padamu. Tapi untuk memastikan kemenangan mutlak, agar ia tidak punya kesempatan lagi untuk berkelit, kita butuh lebih banyak bukti. Bukti kuat bahwa ia tidak layak menjadi seorang ayah, tentang karakter aslinya. Aku mengerti maksudnya. Aku harus membongkar seluruh topeng Bima, bukan hanya sebagai seorang peselingkuh, tetapi juga sebagai manusia yang tidak bertanggung jawab, dengan moral yang bejat,
seseorang yang tidak pantas mendapatkan rasa hormat sedikit pun. Aku tidak hanya ingin menang, aku ingin ia kalah telak, kalah sampai ia tidak punya muka lagi untuk menghadapi dunia. Saya butuh bantuan paman untuk satu hal lagi, kataku, suaraku dingin dan mantap. Saya ingin menyewa tim detektif swasta paling profesional, bukan untuk mengikutiku, tapi untuk menguntit Bima dan wanita bernama Vina itu. Saya ingin tahu segalanya tentang mereka, setiap langkah mereka, setiap hubungan, setiap rahasia kelam, setiap transaksi mencurigakan. Saya ingin gambaran lengkap dari kebohongan mereka. Pak Wijoyo mengangguk. Matanya menunjukkan kekaguman atas ketegasan dan kekuatanku. Wanita yang duduk di hadapannya bukan lagi gadis muda yang menangis karena dikhianati suami minggu lalu. Baik, serahkan itu pada paman. Paman punya tim yang sangat hebat, rahasia, dan efisien. Dalam seminggu, kamu akan mendapatkan semua informasi yang kamu butuhkan. Aku meninggalkan kantor hukum dengan perasaan jauh lebih lega. Jaring telah ditebar, sebuah jaring hukum dan informasi yang tak terlihat, tinggal menunggu binatang itu masuk dengan sendirinya. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, akan ada banyak trik kotor dari pihak Bima. Tapi aku tidak lagi takut, aku tidak lagi sendirian. Di sampingku ada putri kecilku, kekuatan finansial yang kokoh, dan tim hukum profesional yang siap untuk segala situasi. Bima, kau pernah mengira aku naif seperti domba betina. Mudah kau kelabui. Sekarang, lihatlah bagaimana domba ini akan berubah menjadi serigala pemimpin dan memburumu kembali. Tim detektif Pak Wijoyo bekerja dengan efisiensi yang luar biasa, seperti mesin yang presisi dan dingin. Hanya dalam beberapa hari, mereka mengirimiku sebuah laporan tebal dan terperinci tentang Vina, kekasih Bima. Dan apa yang kubaca di dalamnya melampaui imajinasi tergelapku. Ini bukan hanya kisah tentang orang ketiga yang masuk ke dalam keluarga orang lain, melainkan sebuah konspirasi penipuan yang dibangun dengan rumit dan sistematis. Vina, nama lengkapnya Vina Kencana, sama sekali bukan putri seorang direktur utama perusahaan kaya. Persis seperti firasatku. Ayahnya hanyalah seorang manajer penjualan biasa di perusahaan properti tersebut. Ia dengan lihai membangun citra sebagai seorang sosialita, seorang rich kid sejati, untuk dengan mudah mendekati mangsa-mangsa empuk. Apartemen mewah yang ia tinggali adalah sewaan. Tas-tas bermerek, gaun-gaun mahal, semuanya adalah uang dari pria-pria yang tergila-gila padanya. Bima bukan korban pertama, dan bukan satu-satunya. Laporan itu mencantumkan daftar panjang pria yang pernah menjalin hubungan dengan Vina dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki satu kesamaan. Semua adalah pria beristri, memiliki status dan harta, tetapi dengan kehidupan pernikahan yang tidak bahagia atau sedang mencari hal baru. Vina memainkan peran sebagai gadis muda lugu yang butuh perlindungan, atau sebagai kekasih yang panas dan pengertian, tergantung pada targetnya. Ia adalah seorang aktris ulung, seorang penipu profesional, seekor rubah betina, berkedok kelinci. Ia sama sekali tidak hamil. Surat keterangan hamil yang ia tunjukkan kepada Bima adalah palsu, dibuat dengan sangat rapi. Tujuannya mendekati Bima tidak lain, adalah mengincar aset yang ia pikir akan Bima dapatkan setelah bercerai dariku. Ia telah mendengar tentang reputasiku di dunia arsitektur, tahu nilai rumah kami, dan bersama Bima merancang sebuah drama yang sempurna. Dan Bima, yang merasa dirinya pintar, seorang pemburu, ternyata adalah boneka paling bodoh di tangan pemain yang lebih lihai. Ia pikir ia sedang menaklukkan sebuah tambang emas, padahal ia hanya menjadi alat bagi Vina untuk menggali tambang emas yang lain. Tetapi yang paling mengejutkanku, yang membuatku merasa paling jijik, bukanlah wajah asli Vina, melainkan foto-foto yang diambil dari kamera keamanan, di tempat parkir resor tempat Bima dan Vina bertugas. Foto-foto itu menunjukkan, selain Bima, Vina juga diam-diam bertemu dengan pria lain selama liburan mereka, biasanya saat Bima sedang rapat dengan klien. Pria itu tidak lain adalah Tuan Muda Adijaya, putra dari direktur utama perusahaan properti yang sesungguhnya, seorang playboy terkenal, dan pewaris tunggal. Ternyata Bima hanyalah pion, ban serep, pemeran pendukung dalam rencana besar Vina. Ia menjalin hubungan dengan dua pria sekaligus, menggunakan Bima sebagai sponsor sementara, seorang pria mabuk cinta yang mudah disuruh. Sementara target sebenarnya adalah sang tuan muda.
Ia menggunakan hadiah-hadiah, perjalanan liburan yang dibiayai Bima untuk pamer, untuk menunjukkan kelasnya kepada kekasihnya yang benar-benar kaya. Aku melihat foto-foto itu, salinan transaksi antara Vina dan pria-pria lain, bukti-bukti kehidupan ganda yang penuh kebohongan. Hatiku dipenuhi emosi yang campur aduk. Aku tidak merasa puas karena Bima ditipu, aku hanya merasakan ironi yang pahit. Sang pengkhianat akhirnya dikhianati. Ia telah meninggalkan aku, meninggalkan putrinya, meninggalkan keluarga yang sesungguhnya untuk mengejar sebuah ilusi, sebuah kebohongan yang lebih besar dari yang pernah ia ciptakan. Ia ditikam dari belakang oleh senjatanya sendiri, tipu muslihat dan perhitungan. Aku mengirimkan seluruh laporan ini kepada pengacara Wijoyo. Ia membacanya dan hanya bisa menggelengkan kepala sambil menghela napas. Sungguh drama yang rumit. Hati manusia memang tak bisa ditebak. Tapi ini kabar baik bagi kita, nak. Begitu Bima tahu wajah asli wanita itu, ia akan hancur total. Dan ketika seorang pria kehilangan cinta, kepercayaan, dan uang secara bersamaan, ia akan menjadi sangat berbahaya, tetapi juga paling mudah membuat kesalahan. Seperti yang diprediksi Pak Wijoyo, saat Bima masih terkatung-katung dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri, masih berhalusinasi tentang kehidupan baru di samping kekasih kaya, hukuman berikutnya telah datang. Ia akan menghadapi tidak hanya satu, tetapi dua kebenaran pahit sekaligus. Satu pukulan fatal bagi kariernya, dan satu lagi bagi ilusi cintanya. Bagaimana kejatuhannya akan terjadi? Bagian kelima. Sementara Bima masih dalam kegilaan karena kehilangan rumah dan tidak bisa menemukanku, ia masih berpegang pada dua harapan terakhirnya seperti orang tenggelam yang berpegangan pada sepotong kayu lapuk, karier yang sedang menanjak dan istri baru yang kaya raya. Ia berpikir, asalkan ia mendapatkan dukungan dari calon ayah mertuanya, seorang direktur utama korporasi besar, ia bisa memulai dari awal, bahkan lebih gemilang dari sebelumnya. Ia belum tahu bahwa kedua harapan itu hanyalah ilusi, dan aku tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk terus berkhayal. Segera setelah mendapatkan bukti-bukti gaya hidup amoral Bima, aku menyusun sebuah surat. Surat yang dipertimbangkan dengan cermat setiap katanya. Aku tidak menulis atas nama seorang istri terkhianati yang ingin membalas dendam. Melakukan itu hanya akan membuat orang berpikir aku bertindak karena emosi. Aku menulis atas nama seorang mitra bisnis besar, seorang arsitek dengan reputasi dan pengaruh di industri konstruksi. Surat itu dikirim langsung kepada Dewan Direksi dan seluruh jajaran manajemen senior di perusahaan konstruksi tempat Bima bekerja, sebuah perusahaan yang pernah kuperkenalkan dan kujamin agar ia bisa masuk. Dalam surat itu, aku sama sekali tidak menceritakan masalah pribadi, tidak ada satu kata pun keluhan. Aku hanya menyatakan secara profesional dan dingin bahwa aku, sebagai pihak yang telah merekomendasikan dan menjamin Bapak Bima Santoso, merasa sangat kecewa dan prihatin atas perilaku tidak etisnya yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Aku menekankan bahwa reputasi pribadiku terkait dengan orang yang kurekomendasikan, dan perilaku Bima telah merusak kepercayaan tersebut. Aku melampirkan beberapa bukti ringan namun mematikan. Beberapa foto jelas yang menunjukkan ia dan Vina bermesraan selama jam kerja di lokasi proyek perusahaan, dan beberapa informasi tentang bagaimana ia memanfaatkan jabatannya sebagai manajer proyek untuk memberikan prioritas kepada subkontraktor yang memiliki hubungan pribadi dengannya, menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Informasi ini juga disediakan dengan akurat oleh tim detektif. Aku mengakhiri surat itu dengan sebuah kalimat yang berat, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Sebuah korporasi besar yang selalu menjaga citra dan reputasi seperti perusahaan Anda, tentu tidak ingin memiliki seorang manajer senior dengan kehidupan pribadi yang rumit dan masalah etika profesi yang serius. Hal itu tidak hanya akan mempengaruhi lingkungan kerja internal, tetapi juga bisa menjadi risiko media yang serius, merusak kepercayaan mitra dan klien. Suratku bagaikan bom waktu yang diletakkan tepat di meja para pimpinan. Perusahaan Bima adalah korporasi multinasional besar di mana budaya perusahaan, transparansi, dan citra karyawan, terutama di level manajemen, sangat dijunjung tinggi. Mereka memiliki kode etik yang sangat ketat. Mereka tidak bisa mengabaikan peringatan yang datang dari seorang mitra penting dan bereputasi sepertiku. Keesokan paginya, ketika Bima datang ke kantor dengan suasana hati yang kacau, pikiran masih pusing karena masalah rumah,
ia langsung dipanggil ke ruang HRD. Di sana, tanpa penjelasan panjang lebar, tanpa kesempatan untuk membela diri, mereka meletakkan di hadapannya surat pemecatan seketika. Alasan yang tertulis adalah pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, melakukan tindakan tidak pantas yang merusak citra dan reputasi korporasi. Bima terpaku. Ia tidak percaya. Baru minggu lalu ia adalah seorang manajer proyek yang potensial, dihormati semua orang, dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun. Kini, ia dipecat dengan cara yang memalukan, tanpa pemberitahuan, tanpa pesangon. Fondasi karier yang telah ia bangun dengan susah payah, sebagian besar berkat koneksiku telah hancur berkeping-keping hanya dalam satu pagi. Ia tahu pasti ini perbuatanku. Kemarahan dan kebencian terhadapku memuncak, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa dengan lunglai mengemasi barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kardus, dan meninggalkan perusahaan di tengah tatapan penasaran, bisik-bisik, dan bahkan cemoohan dari rekan-rekannya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan utama dan status sosial, Bima hanya memiliki satu pelampung penyelamat terakhir, Vina dan keluarga direktur utamanya. Ia berlari keluar gedung. Buru-buru mengambil ponsel untuk menelepon kekasihnya, masih dengan secercah harapan bahwa wanita itu akan menjadi sandarannya, akan menemaninya melewati kesulitan. Ia tidak tahu bahwa gerbang neraka kedua baru saja terbuka. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa cerita yang Anda ikuti adalah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan dan penyampaian pesan. Semua detail dan karakter tidak nyata, tetapi pelajaran tentang pengkhianatan, keserakahan, dan kekuatan keadilan selalu ada dalam kehidupan nyata. Kami berharap cerita ini akan memberikan Anda sudut pandang dan nilai-nilai yang mendalam. Dipecat dengan cara yang memalukan, Bima seperti binatang buas yang terpojok, panik dan kehilangan arah. Ia berlari keluar dari gedung kantor. Di kepalanya hanya ada satu nama, satu-satunya harapan. Vina. Wanita itu adalah segalanya yang tersisa baginya. Ia harus segera menemuinya. Menceritakan bagaimana aku telah menjebaknya, mencari penghiburan dan bantuan darinya, dan keluarga direktur utamanya. Ia mengemudi seperti orang gila ke apartemen mewah tempat Vina tinggal. Apartemen yang ia ikut membayar sebagian besar uang sewanya setiap bulan, menganggapnya sebagai rumah masa depan mereka. Ia menekan bel dengan panik, berharap kekasih cantiknya akan membuka pintu, memeluknya, dan berkata, "Tidak apa-apa, ada aku di sini." Tetapi yang membuka pintu bukanlah Vina, melainkan seorang pria tinggi tegap dan berwibawa, mengenakan piyama sutra mahal, rambutnya sedikit acak-acakan seperti baru bangun tidur. Bima tertegun. Ia langsung mengenali pria itu. Tuan Muda Adijaya, putra direktur utama perusahaan properti, yang sering ia lihat di majalah bisnis. "Siapa kau? Kenapa kau ada di apartemen Vina jam segini?" Geram Bima. Rasa cemburu, kebingungan, dan perasaan dikhianati meledak-ledak. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu menyeringai dengan jijik. Tatapannya seolah melihat serangga kotor yang baru saja datang mengganggu tidurnya. "Apartemen Vina? Kau salah, ini apartemenku. Dan dia juga milikku. Kau siapa berani-beraninya datang membuat keributan?" Tepat pada saat itu, Vina keluar dari kamar tidur, hanya mengenakan jubah tidur tipis, rambutnya tergerai. Melihat Bima dengan wajah pucat pasi, ia sedikit terkejut, tetapi dengan cepat kembali bersikap dingin. "Mas Bima, kenapa kamu kesini jam segini? Kan sudah kubilang hari ini aku kurang sehat." "Vina, apa-apaan ini? Jelaskan, kenapa dia ada di sini?" Bima hampir berteriak, menunjuk Tuan Muda Adijaya yang sedang bersedekap di pintu, menonton drama dengan santai. Vina menghela napas lelah, seolah kehadiran Bima sangat mengganggunya. "Sudahlah, kamu sudah lihat semuanya. Jadi aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku dan Mas Adijaya saling mencintai, dan akan segera menikah. Hubungan kita selesai sampai di sini." "Selesai? Kau bilang selesai begitu saja?" Bima memohon dengan putus asa. Ia masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. "Bagaimana dengan anak kita? Putra kita? Kau sudah berjanji akan memberiku keluarga." Mendengar itu, Vina tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kering dan tajam, seperti ribuan pecahan kaca yang mengiris telinga Bima.
Anak, kau bodoh, ya, aku tidak hamil. Itu semua hanya sandiwara. Hanya untuk melihat seberapa besar cintamu padaku, apa yang rela kau korbankan untukku. Sandiwara? Kenapa? Kenapa kau menipuku? Bima terhuyung. Ia merasa dunia berputar. Kenapa? Vina melipat tangannya di dada, menatapnya dengan pandangan kasihan, seperti melihat seorang pecundang. Karena kau bodoh. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku hanya butuh uangmu, atau lebih tepatnya, uang dari mantan istrimu yang kaya itu. Aku butuh kau sebagai batu loncatan untuk masuk ke dunia kelas atas ini. Tapi sekarang, lihat dirimu. Kau sudah bangkrut, dipecat, tidak ada apa-apanya dibanding Mas Adijaya. Kau pikir kau masih punya nilai untuk kulanjutkan sandiwara ini? Setiap kata dari Vina begitu kejam, begitu pahit, seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Bima yang sudah berdarah. Ia mematung, tak bisa berkata-kata. Wanita yang rela ia tinggalkan keluarga dan moralnya, yang ia anggap sebagai masa depannya, segalanya, ternyata hanya menganggapnya sebagai mainan, alat untuk dimanfaatkan dan dibuang tanpa ampun. Ia telah dikhianati dengan cara yang lebih menyakitkan dan memalukan daripada caranya mengkhianatiku. Pergi sana, kata Tuan Muda Adijaya, suaranya memerintah, memotong pikiran gila Bima. Jangan sampai aku panggil keamanan, melihatmu saja sudah muak. Vina juga dengan dingin berbalik, menggandeng lengan kekasih barunya dan masuk ke dalam, tidak menoleh lagi ke arah Bima. Pintu dibanting di depan wajahnya, suara yang kering dan tegas, mengurungnya di luar bersama kenyataan pahit dan rasa malu yang mendalam. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, anak, rumah, karier, dan sekarang, kekasih. Ia telah menjadi seorang yang benar-benar bangkrut, bahan tertawaan. Ia berjalan terhuyung-huyung, tidak tahu harus kemana. Mimpi buruknya belum berakhir. Sebuah pukulan fatal terakhir, sebuah utang yang jatuh dari langit, masih menantinya di depan. Bagian akhir. Setelah ditinggalkan oleh karier dan kekasihnya, Bima hanya punya satu tempat untuk pulang. Tempat yang tak pernah ia bayangkan akan ia datangi kembali dalam kondisi menyedihkan ini, rumah susun kumuh tempat ibunya tinggal. Ia kembali dengan penampilan yang lusuh, janggut dan kumis tak terurus. Setelan mahalnya kini kotor dan kusut. Ibu Ratna melihat putra emasnya, yang selalu ia banggakan, kini pulang seperti pengemis. Ia merasa iba sekaligus marah. Ya Tuhan, kenapa kau jadi begini, nak? Vina mana? Keluarganya mana? Kenapa mereka membiarkanmu seperti ini? Ibu dan anak itu duduk di dalam unit rusun yang sempit dan lembab, suasana terasa berat dan suram. Mereka saling menyalahkan takdir, dan di atas segalanya, menyalahkanku. Mereka menganggap akulah sumber dari semua bencana. Ini semua gara-gara iblis betina itu. Dia yang menjebakmu. Raung Ibu Ratna. Air matanya bercucuran. Bima hanya duduk diam, matanya kosong menatap dinding yang catnya mengelupas. Ia tahu akulah yang membuka tabir kebenaran, tapi yang mendorongnya ke jurang adalah Vina dan keserakahannya sendiri. Tapi ia tidak berani mengakuinya. Menyalahkanku jauh lebih mudah. Mereka masih tidak sadar bahwa keserakahan dan pengkhianatan merekalah penyebab segalanya. Saat mereka tenggelam dalam keputusasaan dan dendam, seorang kurir mengetuk pintu. Ia memberikan sebuah amplop putih dari bank kepada Ibu Ratna. Ia membukanya dengan secercah harapan. Mungkin ada pemberitahuan yang menguntungkan, sedikit uang asuransi atau semacamnya. Tetapi ketika membaca isinya, wajahnya menjadi pucat pasi. Tangannya gemetar, surat itu jatuh dari tangannya. Apa ini? Utang? Utang dari mana ini? Bima membungkuk mengambil surat itu. Matanya terbelalak, kepanikan sekali lagi menyelimuti dirinya yang sudah hancur. Itu adalah surat tagihan resmi dari bank. Bank memberitahukan bahwa pinjaman konsumtif tanpa agunan senilai 500 juta rupiah atas nama Bapak Bima Santoso telah jatuh tempo pembayaran cicilan pertama. Karena terlambat membayar, seluruh pinjaman akan menjadi kredit macet, dan bank akan memulai prosedur hukum untuk menagih utang. 500 juta? Ibu, aku tidak pernah pinjam uang sebanyak itu. Aku bersumpah tidak pernah tanda tangan surat pinjaman. Bima berteriak pada ibunya dengan panik. Lalu, mereka berdua terdiam.
Sebuah ingatan samar namun mematikan melintas di benak mereka. Tumpukan dokumen yang diberikan Citra untuk ditandatangani Bima. Berkas pinjaman untuk proyek baru. Mereka pikir itu adalah berkas untuk menjaminkan rumah. Tapi tidak. Ternyata dalam perangkap canggih itu, aku tidak hanya menyelipkan surat penjualan rumah, tetapi juga satu set berkas pengajuan pinjaman konsumtif tanpa agunan atas namanya. Dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik yang telah kubangun, bank dengan mudah menyetujui pinjaman itu. Dan uangnya telah kutarik segera setelah cair, kupindahkan ke rekening lain, dan lenyap tanpa jejak. Aku tidak mengambilnya begitu saja. Aku hanya mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah ia utangkan padaku selama 8 tahun, utang kerja keras, utang perasaan, utang pengorbanan. Aku menganggapnya sebagai kompensasi masa muda, sebagai tunjangan untuk putriku yang tidak pernah ia berikan secara sukarela. Sebagai harga yang harus ia bayar untuk kebodohan dan keserakahannya sendiri. Guncangan ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan semua sisa harapan ibu dan anak itu. Mereka tidak hanya bangkrut, tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi kini juga menanggung utang besar yang jatuh dari langit. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan terlilit utang, masa depan mereka gelap gulita, tanpa jalan keluar. Bima terduduk di lantai yang dingin. Ia tertawa, tawa yang gila dan aneh, lebih menyedihkan dari tangisan. Ia menertawakan kebodohannya, menertawakan runtuhnya rencana yang sempurna, menertawakan hukuman yang harus ia tanggung. Ia telah kalah total di tangan istri yang selalu ia remehkan, yang ia pikir bisa ia buang seperti barang bekas. Drama telah berakhir, dan sang penjahat harus membayar harga yang terlalu mahal, harga yang akan mereka tanggung seumur hidup mereka. Sementara Bima dan ibunya tenggelam dalam lumpur utang dan keputusasaan, berjuang dengan surat tagihan dari bank dan cemoohan masyarakat, kehidupanku dan Maya justru memasuki lembaran baru yang penuh cahaya dan kedamaian. Sidang perceraian berlangsung lebih cepat dan lancar dari yang kuduga. Dengan semua bukti tak terbantahkan yang diajukan oleh pengacara Wijoyo mulai dari perselingkuhan, rencana perampasan aset, hingga penelantaran anak pihak Bima tidak memiliki argumen apapun untuk membantah. Ia dan pengacaranya hanya duduk diam, menunduk pasrah. Pengadilan memutuskan, aku mendapatkan hak asuh penuh atas Maya. Bima, sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab dan sedang menghadapi masalah hukum, kehilangan total hak asuh anak. Ia hanya diizinkan mengunjungi putrinya sesuai jadwal ketat yang ditetapkan pengadilan dan di bawah pengawasan. Tapi aku tahu, dengan sifatnya, ia tidak akan pernah melakukannya. Putrinya baginya hanyalah alat. Ketika alat itu tidak lagi berguna, ia akan membuangnya tanpa ampun. Begitu menerima putusan resmi dari pengadilan, aku memeluk putriku, air mata bahagia mengalir. Akhirnya, kau benar-benar menjadi milik ibu, secara utuh dan sah. Aku tidak perlu lagi takut suatu hari akan dipisahkan darimu, tidak perlu lagi takut kau akan terpengaruh oleh lingkungan yang beracun. Kehidupan setelah badai benar-benar damai. Aku tidak terburu-buru menjalin hubungan baru atau memulai proyek bisnis besar untuk membuktikan diri. Aku tahu yang paling kubutuhkan dan putriku saat ini adalah waktu. Waktu untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kehidupan baru dari fondasi ketulusan. Aku mendedikasikan seluruh waktuku untuk Maya, untuk menebus luka psikologis dan kekurangan kasih sayang yang telah ia alami. Aku membawanya berlibur kemana-mana, dari pantai-pantai cerah di Bali dan Lombok, hingga dataran tinggi yang sejuk di Lembang. Kami berdua menjelajahi dunia bersama, menciptakan kenangan indah yang akan mengisi kekosongan masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin putriku tahu, meskipun keluarganya tidak utuh, meskipun tanpa ayah di sisinya, ia selalu memiliki seorang ibu yang mencintainya lebih dari apapun di dunia. Seorang ibu yang cukup kuat untuk menjadi ayah, ibu, dan sahabatnya. Aku juga kembali pada hasrat terbesarku, hasrat yang telah kutepikan selama 8 tahun, arsitektur. Tapi kali ini aku tidak bekerja untuk perusahaan manapun, tidak mengejar kontrak-kontrak besar. Aku menggunakan sebagian uangku untuk mendirikan studio desain kecil milikku sendiri. Ruang yang kecil, nyaman, tetapi penuh kreativitas. Ku beri nama Maya Citra, gabungan dari nama kami berdua. Aku tidak mengambil proyek komersial besar, tidak merancang gedung-gedung pencakar langit yang dingin. Aku fokus pada proyek-proyek yang lebih berarti bagi masyarakat.
Aku merancang secara gratis untuk panti asuhan, sekolah-sekolah di daerah terpencil, perpustakaan komunitas. Aku ingin menggunakan bakat dan pengetahuanku untuk menciptakan ruang hidup yang benar-benar bermakna, untuk membawa kegembiraan dan harapan bagi mereka yang kurang beruntung. Pekerjaan ini tidak memberiku keuntungan finansial yang besar, tetapi memberiku kebahagiaan, ketenangan, dan perasaan berguna yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku telah menemukan diriku kembali, seorang Citra yang mandiri, kuat, dan penuh kasih. Terkadang, melalui beberapa teman lama, aku mendengar kabar tentang Bima dan Ibu Ratna. Kudengar, untuk membayar utang bank dan utang lainnya, mereka harus menjual semua yang tersisa. Bima, dari seorang direktur yang gagah, kini harus melakukan berbagai pekerjaan kasar untuk bertahan hidup, dari menjadi kuli angkut di pasar hingga menjadi ojek online. Penampilan gagahnya dulu telah digantikan oleh wajah kuyu dan lelah. Ibu Ratna menua drastis, kesehatannya menurun. Ia hanya duduk di unit rusun sempitnya, mengeluh dan mengutuk nasib, serta mengutukku. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal atas perbuatan mereka. Aku tidak lagi merasakan benci, juga tidak puas. Aku hanya merasa acuh tak acuh. Kehidupan mereka, jalan yang mereka pilih, tidak lagi berhubungan denganku dan putriku. Suatu sore di akhir pekan, sinar matahari keemasan tumpah di balkon luas penthouse kami. Aku duduk di ayunan rotan, memegang sebuah buku tentang arsitektur kontemporer, sambil sesekali melirik putriku yang sedang asyik mewarnai di meja kecilnya. Maya kini telah menjadi gadis kecil yang ceria, aktif, dan sangat percaya diri. Ia tidak lagi pemalu dan penakut seperti saat tinggal di rumah lama. Di sekolah internasional barunya, ia beradaptasi dengan sangat cepat, menjadi murid yang berprestasi, disukai guru dan teman-temannya. Senyumnya yang murni adalah musik terindah, obat penyembuh semua lukaku. Melihatnya, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang sederhana dan mendalam. 8 tahun pernikahan telah memberiku pelajaran yang sangat mahal, tetapi juga membantuku menyadari apa yang terpenting dalam hidup. Bukan uang, bukan ketenaran, bukan pujian kosong dari orang lain. Melainkan kedamaian jiwa, menjadi diri sendiri, dan senyum bahagia dari orang yang benar-benar kita cintai. Telepon berdering. Itu pengacara Wijoyo. Suaranya di seberang sana terdengar sangat gembira. Selamat, Nak Citra. Kasus Bima sudah ada putusan final. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, ia menerima hukuman yang setimpal atas penipuan dan penggelapan. Vina juga tidak luput dari hukuman sebagai kaki tangan. Keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Aku mengucapkan terima kasih pelan, lalu menutup telepon. Berita itu tidak lagi mengusik kedamaian batinku. Semuanya telah benar-benar berakhir. Sebuah akhir yang adil dan perlu. Masa lalu telah ditempatkan pada tempatnya, seperti bab buku yang telah selesai dibaca, pelajaran yang telah dihafal, agar aku bisa melangkah maju dengan tenang. Aku bukan lagi istri yang terhianati yang hanya bisa menangis, bukan juga arsitek terkenal yang dikagumi orang. Aku hanyalah Citra, ibu dari Maya, seorang wanita yang berani bangkit dari puing-puing kebohongan untuk menemukan kembali dirinya. Aku telah membuktikan bahwa keheningan tidak pernah berarti kelemahan. Ia bisa menjadi persiapan untuk sebuah badai, persiapan untuk sebuah pembalikan keadaan yang spektakuler. Dan ketika seorang wanita, selembut apapun dia, didesak hingga batasnya dan memutuskan untuk bangkit, dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia tidak hanya bisa merebut kembali semua miliknya, tetapi juga bisa membangun masa depan yang lebih cemerlang dari masa lalu. Aku tersenyum, senyum yang benar-benar damai dan bebas. Angin dari Teluk Jakarta berhembus masuk, membawa aroma bunga dari taman vertikal kecilku. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu bahwa jalan baru kami berdua, jalan yang dipenuhi matahari dan bunga, baru saja dimulai. Hadirin sekalian, demikianlah sebuah perjalanan penuh badai dengan berbagai tingkat emosi dari titik terendah penghinaan dan rasa sakit, hingga puncak pembalikan keadaan yang spektakuler telah resmi berakhir. Momen ketika sang suami, di puncak pengkhianatannya, memerintahkan ibunya untuk mengusir istri dan anaknya, hanya untuk menerima jawaban pahit, dia sudah menjual rumahnya. Ibu baru saja diusir ke jalan, mungkin telah membuat kita semua yang mengikuti cerita ini merasa sangat puas.
Tetapi setelah kepuasan dari sebuah balas dendam yang sempurna, apa yang tersisa dalam diri kita? Apakah hanya kegembiraan melihat si jahat menerima hukuman? Atau lebih dalam lagi, cerita ini telah menyentuh sudut-sudut tersembunyi dalam jiwa dan kehidupan kita, memaksa kita untuk berhenti sejenak dan merenung. Saat menyusun cerita ini, yang paling saya pikirkan bukanlah bagaimana menciptakan pembalikan keadaan yang menegangkan. Karena hidup ini sudah penuh dengan kisah yang lebih tragis dari novel. Yang benar-benar ingin saya sampaikan melalui kisah Citra, Bima, dan keluarganya, adalah pelajaran hidup yang mendalam, nilai-nilai inti yang bisa menjadi pedoman, bekal berharga untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih tegar. Saya percaya bahwa nilai sebuah cerita tidak terletak pada seberapa dramatisnya, tetapi pada kemampuannya untuk menerangi dan menyembuhkan luka di jiwa pendengarnya. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling berdarah, yang diajarkan oleh tragedi Citra adalah tentang batas pengorbanan dan pentingnya melindungi nilai diri. Citra, seorang arsitek berbakat, memilih untuk mundur, mengorbankan kariernya, menggunakan uang dan tenaganya untuk membangun suaminya dan keluarganya. Ia membiarkan Bima ikut atas nama rumah, menerima menjadi ibu rumah tangga, semua demi menjaga gengsi suami, ingin memberinya pijakan untuk maju. Pengorbanan itu berasal dari cinta, sesuatu yang sangat mulia. Tapi ia salah. Kesalahan terbesarnya bukanlah karena ia berkorban, melainkan karena ia berkorban secara membabi buta. Memberi tanpa menuntut pihak lain memahami nilai dari pemberian itu. Kesuksesan yang datang terlalu mudah, kehidupan mapan yang tidak dibayar dengan keringat dan air mata, tidak membuat Bima tahu berterima kasih. Sebaliknya, itu memupuk dalam dirinya dan keluarganya rasa puas diri, arogansi, dan pemikiran menyimpang bahwa semua yang mereka dapatkan adalah berkat bakat Bima. Mereka terbiasa menerima tanpa berusaha. Dan perlahan, mereka menganggap pengorbanan Citra sebagai hal yang wajar. Bahkan meremehkannya, menyebutnya kampungan, beban. Pengorbanan itu ibarat air. Jika mengalir ke tanah yang subur dan tahu berterima kasih, ia akan menjadi sumber bunga harum dan buah manis. Tapi jika mengalir ke padang pasir keserakahan, dan sikap menerima begitu saja, ia hanya akan menguap sia-sia, meninggalkan jiwa yang kering dan retak. Dalam kehidupan kita pun demikian, berapa banyak wanita yang setiap hari berkorban dalam diam. Mereka meninggalkan karier cemerlang untuk merawat anak, mengurus keluarga. Mereka menepikan hobi dan hasrat pribadi untuk menjadi pendukung bagi suami agar bersinar. Pengorbanan itu sangat mulia, tapi hanya akan bermakna jika dilihat, dipahami, dan disyukuri oleh pasangan. Jika pengorbananmu hanya dibalas dengan ketidakpedulian, dengan sikap menganggap itu adalah kewajiban wanita, maka inilah saatnya kau berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah pengorbanan ini sepadan? Apakah aku sedang menjadikan diriku bayangan, sebuah keset agar orang lain bisa menginjakku untuk maju? Cerita ini adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa dalam hubungan apapun, memberi dan menerima harus seimbang. Cinta sejati bukanlah satu pihak buta memberi dan pihak lain santai menerima. Itu adalah tentang kebersamaan, sama-sama berusaha, sama-sama menanggung beban, dan sama-sama berbagi hasil. Jangan pernah berkorban sampai kehilangan dirimu, kehilangan harga dirimu. Karena ketika kau tidak lagi menghargai dirimu sendiri, jangan harap orang lain akan melakukannya untukmu. Ini membawa kita ke pelajaran kedua. Pelajaran yang sangat praktis dan penting di masyarakat modern, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar dan selalu waspada terhadap kata-kata manis. Bima, saat pertama kali mendekati Citra, memainkan perannya dengan sangat baik sebagai pemuda yang berambisi, tidak materialistis. Ia menaklukkan Citra dengan janji-janji, dengan skenario sebagai pria mandiri. Tapi di balik penampilan itu, ada sifat malas, serakah, dan pengkhianat. Keluarganya juga begitu. Mereka mengenakan topeng sebagai keluarga terpandang, tapi di dalamnya ada keegoisan, kepicikan, dan mentalitas parasit. Mereka menghina Citra sebagai orang kampung, tapi tidak segan menikmati uang dan jerih payah gadis kampung itu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Nilai atau kelas sejati seseorang tidak terletak pada pakaian yang mereka kenakan, mobil yang mereka kendarai, atau kata-kata indah yang mereka ucapkan. Kelas sejati terletak pada karakter,
kecerdasan, keteguhan, dan kebaikan. Seseorang, meskipun mengenakan pakaian bermerek, tidak bisa menyembunyikan jiwa yang miskin dan pikiran yang dangkal. Sebaliknya, seseorang, meskipun berpakaian sederhana, jika memiliki hati yang baik, pikiran yang bijaksana, dan integritas yang tinggi, ia tetap memancarkan aura yang mulia. Karena itu, dalam hidup, belajarlah melihat orang lebih dalam dari penampilan luar. Jangan terburu-buru mengagumi seseorang hanya karena kemewahannya, dan jangan terburu-buru meremehkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Lihatlah tindakan mereka saat menghadapi kesulitan. Dengarkan bagaimana mereka memperlakukan orang yang lebih lemah dari mereka. Emas sejati tidak takut api, dan karakter sejati akan selalu bersinar seiring waktu. Jangan biarkan nilai-nilai palsu materi membutakan kemampuan kita untuk menilai nilai sejati seseorang. Dan jangan pernah biarkan orang lain menilai dirimu hanya dari penampilan luar. Dan tentu saja, pelajaran yang tidak boleh dilewatkan adalah kekuatan keheningan, kecerdasan, dan persiapan dalam menyelesaikan krisis. Ketika mengetahui pengkhianatan suaminya, apa yang dilakukan Citra? Ia tidak meraung-raung, tidak bertengkar, tidak melabrak dengan heboh. Ia memilih untuk diam. Keheningan itu bukanlah kelemahan, melainkan pengamatan. Ia membiarkan mereka mengekspos semua sifat buruk mereka, mengucapkan semua kata-kata jahat mereka. Dan dalam keheningan itu, ia diam-diam bertindak, menyiapkan jalan keluar, rencana serangan balik yang sempurna. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam tentang seni menghadapi orang, dalam banyak kasus, terutama saat berhadapan dengan orang yang agresif dan tidak rasional, berdebat hanya akan merendahkan diri kita, dan membuat kita menjadi bagian dari kekacauan. Keheningan, ketenangan, dan serangan balik yang dipersiapkan dengan matang menggunakan akal sehat, dan bukti hukum akan selalu memiliki daya rusak ribuan kali lebih besar daripada makian yang berisik. Citra tidak menggunakan adu mulut, ia menggunakan adu otak. Ia tidak menyerang harga diri mereka, ia menyerang langsung fondasi hukum dan finansial mereka. Itulah pukulan yang mematikan. Pukulan yang membuat mereka tidak bisa bangkit lagi. Rencana menipu Bima untuk menandatangani surat jual rumah, menarik uang dari rekening, dan terutama pukulan terakhir, saat menagih utang perusahaan semuanya menunjukkan perhitungan, persiapan yang tidak sederhana. Itu adalah hasil dari tekanan batin dan otak yang cerdas. Cerita ini adalah pengingat. Dalam situasi apapun, jangan pernah berhenti berinvestasi pada diri sendiri. Jangan pernah berhenti mengasah pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan profesional, pemahaman hukum, kemampuan membaca karakter orang itulah aset yang tidak bisa dirampas siapapun. Ketika kau punya kemampuan, kau bisa kehilangan segalanya, tapi kau masih bisa membangunnya kembali dari awal. Tapi ketika kau hanya punya kekuasaan pinjaman, sekali sandaran itu hilang, kau akan jatuh sangat keras. Dan akhirnya, pelajaran terbesar. Pelajaran yang paling humanis dan menginspirasi adalah tentang kemampuan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan kelahiran kembali dari kehancuran. Momen ketika Citra diusir dari rumah oleh keluarga suami yang telah ia bangun dengan sepenuh hati, itu adalah puncak penghinaan dan rasa sakit. Wanita manapun dalam situasi itu bisa saja tumbang, tenggelam dalam air mata dan keputusasaan. Tapi Citra tidak. Justru di saat tergelap, pribadi lain di dalam dirinya bangkit. Ia tidak membiarkan rasa sakit menenggelamkannya. Ia mengubahnya menjadi api. Api kemarahan, tetapi juga api tekad. Ia mengubah dirinya dari korban pasif, menjadi seseorang yang aktif mencari keadilan. Perjalanan Citra adalah bukti nyata kekuatan luar biasa seorang wanita. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika terdesak, ketika tidak ada lagi yang bisa hilang, kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan kita sendiri tidak sangka. Kekuatan itu tidak datang dari kekayaan warisan, melainkan dari dalam diri, dari keinginan untuk bertahan hidup, dari cinta ibu yang suci, dan dari harga diri yang tidak mau diinjak-injak. Tetapi kelahiran kembali Citra tidak berhenti pada balas dendam. Kelahiran kembali yang sesungguhnya adalah ketika ia memutuskan untuk menggunakan uang hasil penjualan rumahnya untuk mendirikan yayasan yang membantu tempat tinggal bagi wanita lajang dan yatim piatu. Ia tidak melarikan diri, tidak memilih hidup santai. Ia memilih untuk menghadapi, memikul tanggung jawab,
dan mengubah tragedi pribadi menjadi motivasi untuk bangkit, untuk menciptakan nilai yang lebih besar. Kebahagiaan terakhirnya bukanlah menemukan pria lain yang lebih baik, melainkan menemukan dirinya sendiri, menemukan kedamaian bersama anaknya, dan dalam pekerjaan berarti yang ia bangun sendiri. Ini menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada kita. Kebahagiaan sejati bukanlah bersandar pada seseorang, melainkan menjadi sandaran yang kokoh bagi diri sendiri. Nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh pria di sampingnya, melainkan diciptakan oleh dirinya sendiri. Hadirin sekalian, sebagai penulis cerita ini, ada beberapa momen yang benar-benar menghantui saya. Secara pribadi, saya merasa detail paling kejam bukanlah perintah Bima untuk mengusir istri dan anaknya, melainkan keheningan dan sikap puas dari seluruh keluarga. Itu menunjukkan bahwa kerusakan moral telah mengakar dalam sebuah sistem, bukan hanya kesalahan individu. Saya sengaja membangun karakter Citra bukan sebagai seorang putri atau pewaris, melainkan sebagai wanita yang mandiri. Karena saya percaya kekuatan dari dalam diri selalu lebih meyakinkan dan menginspirasi. Saya pikir kecerdasan Citra saat menipu suaminya menandatangani surat jual rumah adalah puncak cerita. Itu adalah senjata makan tuan yang sempurna, menggunakan kelengahan dan kebiasaan Bima, yang tidak membaca kontrak dengan teliti untuk melawannya. Saya juga sangat menyukai karakter asisten rumah tangga, karakter sampingan tetapi memainkan peran kunci, mewakili para pekerja diam yang memiliki kebaikan hati dan tahu membedakan benar dan salah. Saya percaya hidup ini selalu adil, kebaikan sekecil apapun akan dibalas. Bagi saya, akhir cerita ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang pembebasan dan kelahiran kembali. Tindakan Citra menggunakan uangnya untuk membantu orang lain menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya mengatasi rasa sakitnya, mengubah tragedi pribadi menjadi sesuatu yang bermakna. Saya percaya itulah kemenangan terbesar. Kemenangan tidak hanya atas musuh, tetapi juga atas diri sendiri dan emosi negatif. Setiap cerita yang kami sajikan, meskipun memiliki unsur dramatis, dibangun dengan satu tujuan, memberikan nilai-nilai pendidikan. Kami berharap melalui perjalanan emosional seperti karakter Citra, kita masing-masing dapat merefleksikan kehidupan kita sendiri, mengambil pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih tegar, dan lebih bahagia.